Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di video kali ini Madya Channel akan menampilkan hasil lab Madya Channel. Akan tetapi Madya sini hanya menyoroti sebagian kecil saja ya. Di sini Madya menyoroti dengan Ibnu Kalam yang menyekutukan Tuhan. Dalam posisi ini dia tidak percaya Al-Quran, yang dia katanya percaya Al-Quran, padahal dia dalam posisi menyekutukan Tuhan ya. Coba kita dengar dulu dalam keterangan dari Ibnu Kalam ini. Oke. Karena itu kan jelas-jelas bulan, Pak. Ya, bulan terbelah nanti menjelang hari kiamat. Yes. Terus Pak Ibnu, bagaimana kaitannya? Ya, bagaimana kaitannya dengan hadis? Ya, karena halo, masih didengar Pak? Masih Pak, masih silakan. Kaitannya dengan hadis itu karena saya Mu'tazilah, artinya rata-rata kelompok orang-orang Mu'tazilah itu kan berlogika. Jadi kami dari kelompok Mu'tazilah memang tidak mempercayai hadis-hadis yang agak aneh-aneh itu, sekalipun Bukhari Muslim. Ya, karena di zamannya Khalifah Ali atau istrinya Nabi itu memang sudah sering melarang itu. Misalnya Imam Abu Hurairah itu kan sering membawakan namanya Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad ngomong begini, ternyata ditegur sama Khalifah Ali. Waktu itu Khalifah Ali belum Khalifah ya, dengan istrinya Nabi Aisyah. Ditegur itu Imam Abu Hurairah, jangan kau suruh menulis hadis mengatasnamakan Nabi Muhammad. Jadi memang dari dulu itu banyak orang suka menulis hadis mengatasnamakan Nabi Muhammad, padahal tidak pernah terjadi. Ya. Oh gitu. Termasuk baik itu, Pak. Termasuk itu salat duha. Itu salat duha. Itu hadis itu hadis sogokan itu. Disogo itu Imam Disogo itu Imam Abu Hurairah supaya membuat hadis. Oleh Muawiyah. Kan memang ada bukunya, ada catatannya itu bahwa itu orang itu bermasalah juga, Imam Abu Hurairah itu. Jadi banyak ulama itu gitu ya Pak ya. Ya karena begini, itu Muawiyah kan orang kaya, dia gubernur. Pada waktu berlawanan dengan Khalifah Ali. Khalifah Ali itu kan lawannya waktu perebutan kekuasaan itu. Maksud Bapak itu Sayyidina Ali ya? Terlambat. Ya Pak, maksud Bapak Sayyidina Ali ya? Ya, Sayyidina Ali. Waktu itu belum menjadi ya, itu khalifah. Kan ini yang masih dalam pertengkaran itu. Ya, itu kan pemimpinnya dari ini ya, dari kaum Sunni. Satu lagi apa Pak? Tidak begitu jalan ceritanya. Itu Syiah. Tidak ya? Syiah, dari Syiah ya. Nanti belakangan Sunni. Kalau Sunni itu nanti belakangan, nanti jatuhnya ke Khalifah Abbasiyah. Sayyidina Ali yang Sayyidina Ali itu ini Pak ya, dari Syiah ya? Ya, Syiah, tapi bukan Sayyidina Ali mengangkat dirinya Syiah, bukan begitu. Nah, di sini kan kita bisa dengar sendiri keterangan dari Ibnu Kalam yang dia lebih mengutamakan Al-Quran. Apakah benar dia mempercaya Al-Quran? Apakah benar dia tergolong orang-orang yang tidak tergolong orang-orang yang musyrik atau munafik? Mari kita simak nanti apakah dia termasuk di sini dalam Al-Quran orang yang musyrik, menyekutukan Tuhan ya. Dalam hal ini saya kasih tambahkan dulu, di dalam Al-Quran itu banyak sekali dalil atau ayat-ayat yang menjelaskan bahwa jangan menjadi orang musyrik atau menyekutukan Tuhan adalah suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
Orang-orang yang berbuat syirik berarti mensejajarkan Allah dengan yang lain. Mensejajarkan ini juga dipahami dalam berbagai macam segi, banyak sekali. Bisa mensejajarkan diri dalam sifat-sifatnya, bisa mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan identitasnya, bisa mensejajarkan diri dengan posisi berkepribadian atau berekor-ekor atau bertingkat-tingkat Allah itu sendiri. Esa tapi berkepribadian 3, 2, 1 atau hal-hal yang lain, yang intinya Allah Subhanahu wa taala itu ternyata berbagai macam identifikasi bahwa dia bersekutu-sekutu. Nah, itu salah satu juga bagian daripada musyrik ya, orang syirik. Ya, saya sampaikan. Nah, dalil-dalilnya sangat banyak di Al-Qur'an. Permasalahannya katanya Ibnu Kalam mempercayai Al-Qur'an. Ini masalahnya. Berarti dia bertentangan dengan ayat suci Al-Qur'an. Ya. Kita lanjut dulu omongan dari Ibnu Kalam. Itu Syiah itu dipromosikan ya. Syiah itu kelompok fanatiknya Ali, karena pada waktu mau melawan Muawiyah itu berperang, sudah hampir menang itu Ali, tapi mundur Ali karena itu di politik sama Amr bin As. Amr bin As itu dia tusuk itu lembaran-lembaran Al-Qur'an. Oke. Di dalam hal ini ya Ibnu Kalam, apapun yang Anda coba untuk goreskan terhadap ajaran Islam itu tetap tidak mengurangi atau tetap tidak mempengaruhi bahwa Anda termasuk orang yang menyekutukan Tuhan. Itu dulu, Anda termasuk orang yang musyrik. Jadi walaupun Anda mencoba untuk menggoreng-goreng atau untuk berkilah, tetap Anda tidak bisa pungkiri bahwa Anda tergolong orang yang musyrik, menyekutukan Tuhan. Kita lanjut. Nah, sebagian terpecah belah di situ pasukan, tapi Ali lebih berpihak untuk berdamai. Baik. Nah, orang yang fanatik kepada Ali itu, kenapa kamu mundur padahal kita sudah hampir menang? Nah, itu karena Khalifah Ali melihat itu Al-Quran ditusuk sama pedang, kemudian diacung-acungkan, artinya tanda damai itu. Nah, itulah kelompoknya Ali yang fanatik, itulah yang nantinya menjadi Syiah. Jadi hadis-hadis itu kalau misalnya dari saya itu memang saya tidak percaya, bahkan sekalipun Imam Muslim dan Imam Bukhari kalau tidak sesuai dengan Al-Quran ya. Yes. Oke, Pak Ibnu, saya mau bertanya. Kita sudah dengar ya. Bilangnya kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dia tidak ambil atau tidak pakai itu al-hadis. Itu artinya dalam pernyataan Ibnu Kalam dia mempercayai Al-Quran. Tapi faktanya, kenyataannya dia menjadi orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan. Buktinya dia mempercayai Tuhan itu dengan berwujud manusia, salah satunya berkepribadian manusia. Terus dia juga mempercayai Tuhan itu berkepribadian dalam bentuk yang kepribadian Trinitas. Nah, ini salah satu bentuk juga dia tidak mempercayai Al-Quran. Saya bacakan dalilnya dulu ya, biar saudara-saudaraku yang lain yang belum tahu ini mendengar bisa tahu ya. Sebenarnya Ibnu Kalam bertentangan dengan Al-Quran. Saya bacakan dulu dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jarijil qurba wal jaril junubi was sahibil bil zanbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana
mukhtalan fahura. Sadaqallahul azim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ini surah An-Nisa ayat 36 ya. Nah, di sini sudah cukup jelas ya bahwa Ibnu Kalam dia mempercayai Tuhan yang berbentuk manusia, apapun namanya, tapi ada wujudnya manusia, itu sudah bertentangan dengan sifat Tuhan mukhalafatul lil hawadisi. Oleh karena itu dia mengaku percaya Al-Quran, ternyata dia melanggar perintah di ayat Al-Quran itu, jangan menjadi orang musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan ya. Nah, bertentangan yang dari mana lagi surah Ibnu Kalam ini di dalam Al-Quran yang katanya dia percaya Al-Quran, ternyata bohong ya. Ini dia bertentangan, saya bacakan kembali nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa-dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Oke, nah ini dalilnya kalau orang syirik itu termasuk perbuatan dosa besar yang nggak bakal diampuni, berarti sangat fatal sekali. Kalau orang berbuat maksiat, dosa seperti zina, membunuh, dan lain, itu masih bisa diampuni Ibnu Kalam. Tapi kalau Anda sudah menyekutukan Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu berwujud atau berkepribadian atau berjahil atau sama dengan makhluk atau berwujud makhluk, itu artinya Anda sudah melanggar ketentuan ayat Al-Quran. Bagaimana Anda katanya mau percaya Al-Quran, buktinya Anda melanggar gitu loh ya. Jadi dalam hal ini sudah terbantahkan kembali bahwa Anda mempercayai Al-Quran ya. Jadi dalam hal ini Anda bukan mempercayai, Anda bertentangan dengan kitab suci Al-Quranul Karim, umat Islam yang telah berdomi selama ini gitu. Itu. Jadi dalam hal ini Anda nggak bisa, ternyata Anda bertentangan dengan ayat Al-Quran ya. Saya tambahkan lagi dalilnya bahwa Anda bertentangan dengan ayat Al-Quran ya. Ibnu Kalam. Saya dengar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan yang sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Anda bisa bayangkan Ibnu Kalam, Anda termasuk orang yang lebih sesat daripada orang yang berbuat dosa-dosa jahir. Ya, seperti orang yang berbuat dosa jahir, seperti orang berzina, membunuh atau merampok,
Pokoknya berbuat-buat yang dosa-dosa yang parah itu, dalam dosa besar dalam Islam, berzina, merampok, membunuh dan sebagainya, itu Anda termasuk orang yang jauh lebih besar dosanya. Karena apa? Karena Anda menyekutukan Tuhan, ini masalahnya. Ini yang ditentang dalam Islam ya, Ibnu Kalam. Biar Anda sadar diri ya. Ya, kami di sini tidak menghimbau Anda karena Anda sudah termasuk dalam orang yang seperti itu. Jadi tidak ada gunanya. Kami hanya mengingatkan kepada kami saudara-saudara orang kami Muslim agar jangan tersesat seperti orang ini, karena dosanya ini nggak bakal diampuni berat. Kalau dia Ibnu Kalam sudah tersesat begitu, ya biarin, itu urusannya sudah. Kami nggak penting juga seperti orang seperti itu lagi. Yang tidak ada gunanya di dalam Islam juga tertolak ya. Jadi yang kami bahas di sini, kami hanya menghimbau kepada saudara-saudara Muslim yang lain agar jangan sampai tersesat seperti orang ini. Ini dosanya nggak ada bakal diampuni gitu loh. Parah banget dosanya. Sudah parah. Oke, kita akan bisa lanjut kembali ke dalil-dalil yang lain ya, biar saudara-saudaraku umat Muslim ya yang lain bakal tahu bahwa dosa paling parah itu menyekutukan Tuhan. Bahkan di zaman Nabi Muhammad, bagaimana itu Bilal bin Rabah dituduh, disiksa. Bayangkan, dia disiksa oleh kafir Quraisy pada saat itu di tengah lapang, disuruh jangan lagi mengucapkan kata la ilaha illallah, jangan lagi beriman kepada Allah, jangan lagi menyembah Allah. Bagaimana perjuangan Bilal bin Rabah itu mempertahankan keimanannya. Padahal kalau dia mau fair ya, dia ikutin saja kemauan orang-orang yang menyiksanya, itu dia bakal tidak disiksa. Tapi bagaimana di sini kekuatan keteguhan iman Bilal bin Rabah tersebut sehingga nggak mampu untuk dipatahkan atau digiring negatif sehingga menyesatkan orang-orang yang beriman tersebut ya. Ini sudah dinukilkan juga informasinya di dalam hadis-hadis Nabi ya, dalam hadis-hadis Nabi dan kitab suci Al-Qur'an ya. Bagaimana sedihnya perjuangan mereka gitu ya. Sekarang orang mudah sekali, kebanyakan di akhir zaman ini imannya ditukar hanya dengan sebungkus mie, kadang-kadang hanya ditukar dengan ya mau dikasih motor atau dikasih mobil, pindah agama. Dia jual ke agamanya demi harta dunia yang nggak kekal ini gitu loh. Memang dia bisa bahagia sementara, tetapi dia akan menderita nanti di akhirat selama-lamanya karena dia sudah termasuk orang yang menyekutukan Tuhan. Oke nih, dengerin lagi nih Ibnu Kalam nih ya. Dalilnya dalam surah Al-Imran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula dengan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini juga menceritakan bahwa dalam ayat ini adanya gambaran ya, ada gambaran kepada kita bahwa kita dilarang untuk menyekutukan Tuhan kembali. Dalam hal ini, semoga yang mendengar ini bisa menjadikan manfaat bahwa harta di dunia ini hanya sebagai
tempat persinggahan, sebagai tempat bercocok tanam untuk menuju bekal ke akhirat ya, saudara-saudaraku ya. Oleh karena itu, di sini saya hanya menyampaikan jangan sampai iman kita di penghujung akhir zaman ini yang banyak sekali godaan ya, apalagi nanti menjelang Dajjal datang, kemarau panjang. Orang bakal banyak kehausan, kelaparan. Bahkan segelas air itu sangat berarti sekali pada masa itu. Nah, pada saat itulah nanti Dajjal, yang namanya Dajjal itu akan datang menghampiri orang-orang, semua orang-orang yang ada di muka bumi. Dajjal ini kehebatannya dia bisa mendatangkan air, mendatangkan hujan, mendatangkan makanan. Tapi syaratnya akuin dia sebagai Tuhan. Nah ini, maka disitulah nanti banyak orang yang menjadi murtad. Banyak orang yang gak tahan penderitaan, kemudian menjadi murtad. Karena dia itu tadi, karena dia terpengaruh dengan Dajjal itu. Apa yang Anda minta dikasih Dajjal. Mau minta uang banyak dikasih, ya kan. Mau minta duit banyak, mau minta duit, soal sama aja ya. Mau meminta harta banyak dikasih. Mau meminta apa saja, makanan yang banyak dikasih. Apalagi pada zaman itu kan kemarau tuh. Itu yang bahayanya kalau Anda gadaikan iman Anda di dunia ini hanya dengan harta dunia, ya itu tadi. Anda senang paling full paling 70 tahun lah. Itu pun paling full. Setelah itu Anda akan menderita nanti di neraka ya. Karena apa? Karena sudah sangat jelas dikatakan, diinformasikan baik di dalam kitab Taurat, Injil maupun Al-Quran bahwa Tuhan itu maha sempurna, maha esa. Tidak bisa Tuhan itu disekutukan dengan apapun. Tuhan yang maha esa murni ya. Nggak bisa Tuhan disifatkan dengan yang sifat yang seperti kemanusiaan. Itu tertolak dalam ajaran sifat ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu banu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah mereka neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Nah, jadi kalau dalam hal ini Ibnu Kalam mempercayai Al-Quran, maka dia akan terbentur di sini. Ya, maka dia akan terbentur kembali dengan surah Al-Maidah ini ayat 72. Bagaimana dia mau mempertahankan ajaran agama dia mengikuti siapa? Kalau mempercayai Al-Quran ya ini dalilnya, ya. Kalau mempercaya Al-Quran ini dalilnya Pak Ibnu Kalam. Jadi apa yang Anda mau pertahankan lagi, iya kan? Apa yang mau Anda coba putar-putar di sini? Dalam ayat ini sudah ratusan ayat nih, banyak sekali yang mendalilkan. Cuma saya bacakan sebagian saja nih. Bahwa kita jangan sama sekali menyekutukan Tuhan itu. Bahkan di dalam ajaran Islam ya, itu patung-patung itu sudah dilarang. Itu termasuk juga menyekutukan Tuhan walaupun tidak disembah. Patung-patung itu salah satu caranya yang biar Anda tahu gitu loh. Apalagi menyembah patung-patung itu, yaitu lebih parah sekali. Patung-patung itu kan berbentuk perwujudan seperti manusia, makhluk-makhluk yang lain gitu loh. Itu maksudnya patung-patung dalam Islam ya.
Itu maksudnya patung-patung. Kalau tidak berbentuk patungnya tidak berbentuk makhluk ya tidak ada masalah, itu bukan patung namanya gitu loh. Itu bukan patung dan tidak disembah juga kalau orang dalam Islam ya, tidak disembah gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dilarang Ibnu Kalam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada rasulnya dan semua orang-orang yang mengikuti jalannya ya. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, yakni ikutilah, telusurilah jejak-jejaknya dan amalkanlah, karena sesungguhnya apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu adalah benar belaka, tidak keraguan kepadanya, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Wa'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya biarkanlah mereka dan maafkanlah mereka, serta bersabarlah dalam menghadapi gangguan mereka hingga Allah membukakan jalan kepadamu, memberimu pertolongan dan kemenangan atas mereka. Dan perlu engkau ketahui bahwa karena hikmah yang hanya diketahui oleh Allah saja, Dia menyesatkan mereka, karena sesungguhnya seandainya Dia menghendaki, niscaya Dia dapat memberikan petunjuk kepada semua orang. Dan seandainya Dia menghendaki, niscaya Dia menghimpun mereka ke jalan hidayah. Nah, dalam hal ini kita sudah mengetahui bahwa manusia itu sudah diberikan kehendak pilihan ya, kehendak pilihan. Allah sudah menuntun kita ke jalan yang benar dengan informasi dari kitab suci Al-Qur'an ya. Karena sudah dituntun dalam ke jalan yang benar, maka dalam posisi ini kehendak Allah memberikan kehendak bebas kepada kita itu sesuai dengan pedoman tentunya yang kita pilih, yaitu dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, kalau ada orang yang mencoba untuk mengingkari itu semua, ya dia siap-siap saja untuk menjadikan sesuatu selain itu bermasalah gitu loh, dalam posisi kehidupannya, keyakinannya, dan lain-lain. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.